Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati dan Allah muliakan, serta anak-anakku siswa-siswi MIA Rosid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini 19 Sya'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan 13 April 2020, kita masih diberikan nikmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan umur panjang ya. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih sehat ya. Masih dilindungi Allah dari wabah yang sekarang menimpa kita, yang menimpa negeri ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua, dan di yaumil akhir semoga kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, kemarin beberapa hari, sekitar 2 hari kurang sehat, jadi belum fit 100% ya. Tapi alhamdulillah, pada kesempatan kali ini senang rasanya Bapak bisa menemui anak-anakku semua, walaupun hanya melalui video ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, pekan yang sekarang, Bapak akan menyampaikan materi dalam video ini. Nanti satu video untuk satu pekan, satu tugas ya, berlaku untuk seluruh siswa ya. Jadi silahkan disimak, dipelajari, dicatat apabila ada yang perlu dicatat materinya. Kemudian nanti di akhir Bapak kasih tugas dari kelas 1 sampai kelas 6. Tugasnya disesuaikan dengan tingkatan kelasnya ya. Materinya tetap ini sama, cuman tugas yang membedakan. Siswa-siswa MIA Rosid yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak masih sama ya, akan membahas tentang ya virus corona ya. Karena memang berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendis dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya, bahwa pembelajaran daring, pembelajaran online di rumah yang dilakukan oleh siswa bersama orang tuanya, itu penugasan dari guru itu boleh mencakup muatan materi edukasi tentang virus corona, terutama tentang penanggulangan ya, tentang hal apapun yang berkaitan dengan virus corona yang bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan kali ini ada materi yang cukup bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk diri Bapak sendiri ya. Insya Allah materi hari ini adalah
hikmah. Kita akan mengambil sebuah hikmah dari sebuah kejadian, mengambil hikmah dari sebuah wabah, apa yang terjadi dari sebuah bencana corona ini, hikmah dari wabah corona. Anak-anakku sekalian, kita tahu sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin ya. Kemarin Bapak catat 12 April 2020, wabah virus corona ini di Indonesia sudah mencapai angka 4.241. Angka yang sangat tinggi. Itu ya kasus yang positif. Hanya dalam waktu 1 bulan lebih yang terjangkit oleh virus ini sampai mencapai 4.241. Sedangkan untuk angka kematiannya yang wafat oleh karena terjangkit virus ini itu sampai 373. Itu bukan sekedar angka ya. Mereka adalah saudara kita. Untuk saudara-saudara kita yang muslim, kita doakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin. Tapi kita tidak untuk berduka ya. Bapak sampaikan pesan buat kalian semua yang ada di rumah, tetap semangat belajar, jangan terpengaruh oleh keadaan yang sekarang, jangan terpengaruh oleh situasi keadaan sekarang. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan jangan kontak fisik dengan yang lain. Kalau ada perlu keluar, dampingi dengan orang tua. Selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir ya. Dan hindari kerumunan massal di luar sana ya. Tetap semangat belajar intinya ya. Baik, kita tahu virus corona ini telah merubah tatanan kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia, di seluruh negara ya. Bapak catat hampir sekitar 210 lebih negara yang terjangkit dan terkena dampak virus corona ini atau COVID-19 ya. Segala aspek kehidupan telah banyak berubah, dari mulai perekonomian ya. Tepat tidak, banyak negara yang terhambat bahkan terancam mundur ya perekonomiannya karena adanya virus ini. Kemudian dari sektor sosial ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pendidikan ya. Pendidikan di seluruh dunia, pendidikan terkena dampak. Salah satunya kegiatan pembelajaran di sekolah, di perkuliahan, semuanya berubah. Yang dulu biasanya kita melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, di kelas ya, di kelas ya, kita bertatap muka ya, belajar normal dengan kegiatan seperti biasa di kelas ya. Tapi kini sekarang kita melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Banyak orang tua yang mendadak jadi guru ya. Bapak Ibu semangat ya. Saya yakin Ibu Bapak bisa mendampingi dan membimbing putra-putrinya di rumah ya. Terus semangat, jangan patah semangat. Jangan bosan juga, karena kami pun tidak pernah bosan mendidik putra-putri Ibu di sekolah ya. Itu yang terjadi pada saat ini ya. Tapi ingat anak-anakku semua, virus corona ini memang punya madorot yang sangat besar pada kehidupan kita. Virus corona ini memang berdampak negatif
pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Tapi harus ingat, tidak semua yang Allah turunkan ke muka bumi ini berupa madarat. Dari sesuatu hal yang madarat Allah turunkan, ada hikmah di balik dari kejadian ini. Hikmah di balik semua yang terjadi pada umat manusia sekarang ini. Termasuk hikmah di balik adanya wabah virus corona ini. Hanya kita mungkin tidak tahu apa di balik hikmah di balik semua ini ya. Karena setiap yang Allah turunkan ke muka bumi itu tidak terlepas dari dua hal. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Wabah virus corona ini mungkin sebagian orang hanya melihat sisi negatifnya atau madorotnya ya dari semua kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ini surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Ya, ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Allah tidak pernah merasa ragu ataupun merasa malu atau canggung bahasa kita ya. Allah tidak merasa minder dengan membuat sebuah perumpamaan. Tamsil ya. Perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha. Dari seekor nyamuk, sekecil nyamuk. Bahkan fama fawqaha, yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah tidak merasa canggung, tidak merasa malu, tidak merasa minder dengan perumpamaan itu. Dari perumpamaan yang Allah buat tersebut, manusia dibagi menjadi dua golongan. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman, yang mengimani, yang beriman kepada Allah, annahul haqq fayaquluna faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Allah. Annahul haqqu min rabbihim. Ini kebenaran dari Allah. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang kafir, orang-orang yang ingkar. Fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Untuk apa Allah jadikan perumpamaan ini? Kalau bahasa gaulnya, ngapain sih Allah bikin kayak gini? Ngapain sih Allah nurunin corona? Itulah orang-orang kafir. Mereka berkata seperti itu. Na'udzubillah kalau kita tergolong ke dalam kelompok seperti itu ya. Kita imani bahwa ini adalah dari Allah. Ya. Madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir berkata seperti itu. Ngapain? Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Allah jawab, yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya. Setelah orang-orang kafir berkata, madza aradallahu bihadza mathala, Allah jawab, yudillu bihi katsira. Kehendak Allah sesatkan orang-orang dengan apa yang terjadi itu, perumpamaan itu. Allah yang turunkan itu. Wa yahdi bihi katsira, termasuk Allah juga kehendaki banyak orang yang mendapat hidayah dari kejadian ini ya, dari perumpamaan yang Allah turunkan. Ingat, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada satu orang pun yang Allah sesatkan
dari apa yang Allah turunkan. Illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita digolongkan ke dalam orang-orang fasik. Makanya yakini bahwa ini semua dari Allah. Ada hikmah yang bisa diambil dari apa yang terjadi, yang Allah turunkan, baik itu berupa bencana ataupun wabah, termasuk corona ini ya. Ada sebuah hadis ya, dari riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hikmah dari adanya virus corona ini, pertama adalah menurut hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sebuah bencana yang Allah turunkan atau sebuah kejadian yang menimpa seorang muslim tidak lain itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabi wala wasab wala hammin wala huznin wala adaw wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari. Jadi ma yusibul muslimu min nasabin, tidak semata-mata Allah turunkan musibah ya. Tidak semata-mata Allah turunkan musibah kepada seorang muslim, baik itu min nasabin dari rasa lelah, wala wasobin rasa sakit, wala hammin kesusahan, wala huznin termasuk kesedihan, wala adza termasuk gangguan, wala ghammin termasuk juga cemas ya, rasa cemas. Kita semua merasa cemas dengan adanya corona ini. Hatta syauqatu yushakuha, termasuk sebuah duri yushakuha ya, termasuk sebuah duri yang menusuk kepada diri seorang muslim. Itu juga musibah yang sengaja Allah turunkan. Tapi tidak semata-mata Allah turunkan itu semua, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Subhanallah. Apa kata Allah? Apa kata Nabi ya? Ini hadis, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, semata-mata Allah turunkan semua itu sebagai penghapus, pembersih yang akan menutupi semua kesalahan dan dosa-dosa muslim tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor ke 5318 ya. Itu pertama. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah proses penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada semua umat Islam muslim ya. Yang kedua, hikmah dari adanya sebuah musibah secara umum adalah diberikannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Umat Islam, seorang mukmin, jika dia beriman dan bersabar kepada apa yang telah Allah berikan berupa musibah atau bencana, dia akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan hadis dengan Al-Qur'an yang yang ada di dalam Al-Qur'an, termaktub dalam surat Al-Baqarah juga ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nyata telah kami uji manusia itu, ya. Dengan apa Allah menguji? Dengan sesuatu dari ketakutan, dari rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar. Kemudian Allah juga uji manusia wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan jiwa serta buah-buahan. Allah uji dengan hal-hal yang demikian. Wabasyiris sabirin, tetapi ingat, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka orang-orang yang tatkala dia mendapatkan musibah, qalu, mereka semua berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi itu ciri orang-orang beriman dan yang bersabar. Ketika mendapat musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Apa kata Allah kemudian? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Merekalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an, ya. Orang yang terkena musibah, orang yang terkena bencana, seorang mukmin atau muslim, ya, itu janji Allah. Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, kepada hati orang-orang muslim, ya. Secara umum, hikmah dari adanya sebuah bencana atau musibah, termasuk juga virus corona ini yang kita anggap sebagai bencana dunia, ya. Satu, kita diampuni dosa berdasarkan hadis yang tadi dibaca. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun demikian, kita tidak bisa memungkiri, ya, banyak dampak negatif dari kejadian ini, dari adanya wabah virus corona ini, ya. Banyak madarat yang kita terima, ya. Namun ada beberapa hal yang Bapak simpulkan, ya. Yang Bapak simpulkan, apa yang kita ambil hikmah dari adanya virus corona ini? Pertama, ya, dengan adanya virus corona ini, Bapak melihat banyak sekali orang-orang di belahan bumi, ya, dari seluruh dunia termasuk di Indonesia, mulai mendekatkan diri kepada Allah, mulai mereka mengingat Allah. Banyak orang-orang yang dadakan jadi dekat kepada Allah, banyak doa. Karena ada apa? Ada rasa takut, ya. Mereka mulai dekat dengan Allah, mulai mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat Allah, banyak zikir, banyak ibadah. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak memungkiri, ya, dengan adanya kejadian ini, virus corona ini, sebuah keluarga yang utuh terkumpul kembali. Dengan adanya istilah lockdown, karantina, bahkan pemerintah sudah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya. Dengan adanya hal seperti itu, keluarga yang saling berjauhan, ayahnya kerja di luar, ibunya di luar, anaknya sekolah, jarang sekali berkumpul. Kini banyak waktu yang mereka dapatkan untuk berkumpul bersama.
keharmonisan keluarga tercipta kembali secara utuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya virus corona ini, masyarakat di berbagai belahan dunia menyadari semakin meningkatkan kualitas hidup untuk sehat, ya, meningkatkan kesadaran pada perilaku hidup sehat dan hidup bersih, ya. Betapa tidak, karena rasa takut terhadap corona, orang-orang mulai rajin cuci tangan, ya, membiasakan diri pakai masker untuk menghindari debu termasuk virus, ya. Rumah seringkali dibersihkan, perilaku hidup sehat mulai diterapkan, ya. Membiasakan diri berolahraga, terusnya lagi dengan mengatur pola makan yang lebih baik, ya. Itu semua karena adanya corona. Kemudian yang keempat, dengan adanya virus ini, bumi bersih. Ada orang yang mengatakan bumi istirahat dari segala polusi. Bumi beristirahat dari segala macam polusi yang terjadi. Selama ini bumi terus kotor dengan limbah-limbah pabrik, perusahaan, polusi udara, kendaraan, semuanya bumi tercemari, ya. Tapi dengan adanya corona ini, berapa ribu perusahaan yang menutup atau meliburkan produksinya, ya. Kendaraan mulai jarang di berbagai belahan bumi. Kendaraan sudah mulai jarang beroperasi, ya. Polusi pun mulai bersih, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tumbuhnya rasa solidaritas lebih tinggi, ya, dan rasa kemanusiaan, solidaritas terhadap sesama manusia tumbuh lebih tinggi, ya. Dengan adanya wabah ini, umat manusia saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling membantu, saling bergotong royong. Untuk apa? Untuk penanganan corona ini, virus ini, ya. Untuk keselamatan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu mungkin 5 yang Bapak simpulkan dari adanya hikmah dari adanya virus corona ini. Jadi sekali lagi, setiap hal yang Allah ciptakan ke bumi tidak selalu membawa madarat, tapi ada manfaat, ada hikmah di balik itu semua. Mungkin dari Bapak cukup sekian, ya. Bapak cuma pesan satu hal, ya. Pertama, jaga kesehatan, jaga diri, jaga kesehatan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada perlu, ya. Walaupun ada perlu, harus didampingi dengan ibu dan bapak, ya, atau kakak. Kemudian rajin mencuci tangan pakai sabun, ya, dengan air mengalir. Kemudian gunakan selalu masker ketika keluar rumah, karena itu sudah menjadi peraturan di pusat, ya. Menggunakan masker sekarang sudah wajib. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Rajin berolahraga, atur pola makan dengan pola makan yang baik, makanan yang bergizi, terutama buah-buahan dan sayuran. Dan terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oh ya, hindari kerumunan dengan jumlah manusia banyak, ya. Kerumunan dari banyak orang. Kemudian hindari juga kontak fisik, ya. Kontak fisik dari orang-orang yang kita tidak yakini kesehatannya, gitu. Mungkin cukup dari Bapak sekian. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.